Pernahkah kamu terbangun di tengah malam karena suara guntur yang menggelegar atau hujan deras yang menghantam jendela? Rasanya kok badai di malam hari itu lebih seram dan lebih kuat ya? Ternyata ini bukan cuma perasaanmu saja loh. Ada penjelasan ilmiahnya kenapa badai, terutama badai petir, seringkali lebih dahsyat saat matahari sudah terbenam. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita perlu tahu dulu bagaimana badai petir terbentuk. Siang hari, matahari memanaskan permukaan bumi. Udara hangat di dekat tanah ini jadi lebih ringan dan naik ke atas. Proses ini kita kenal sebagai konveksi. Saat udara hangat ini naik, ia mendingin, dan uap air di dalamnya mengembun, membentuk awan cumulonimbus yang menjulang tinggi. Awan badai yang kita kenal itu. Nah, disinilah bagian menariknya. Saat malam tiba, meskipun permukaan bumi mulai mendingin, setelah matahari terbenam, lapisan atmosfer di atasnya justru butuh waktu lebih lama untuk melepaskan panas yang sudah diserap seharian. Akibatnya, ada perbedaan suhu yang lebih besar antara udara dingin di permukaan dan udara yang masih hangat di lapisan atas. Perbedaan suhu yang kontras ini menciptakan ketidakstabilan atmosfer yang lebih ekstrem. Ketidakstabilan inilah yang menjadi bahan bakar super bagi badai. Udara di permukaan yang lebih dingin dan padat akan mendorong sisa udara hangat naik dengan lebih cepat dan lebih kuat. Ibaratnya seperti menuang minyak ke dalam api. Proses ini mengintensifkan updraft atau aliran udara ke atas di dalam awan badai. Semakin kuat updraft, semakin dahsyat pula badai yang dihasilkan. Lengkap dengan petir yang lebih sering, hujan yang lebih lebat, dan angin yang lebih kencang. Ada lagi fenomena lain yang disebut low level jet stream atau jet stream tingkat rendah. Ini adalah aliran udara cepat yang terbentuk beberapa ratus meter di atas permukaan tanah dan biasanya paling aktif di malam hari. Jet stream ini bertindak seperti penyalur kelembapan. Ia membawa udara hangat dan lembab dari tempat lain, misalnya dari laut, langsung menuju ke area badai. Tambahan pasokan uap air ini memberikan energi ekstra bagi badai untuk terus tumbuh dan menguat sepanjang malam. Jadi, kombinasi dari atmosfer yang lebih tidak stabil dan pasokan kelembapan ekstra dari jet stream tingkat rendah inilah yang membuat badai malam hari seringkali terasa lebih brutal. Awan badai bisa menjadi lebih besar, terorganisir, dan bertahan lebih lama. Makanya, jangan heran kalau pertunjukan cahaya dan suara dari alam ini terasa lebih megah saat kita sedang terlelap. Faktor lainnya adalah persepsi kita. Di malam hari lingkungan sekitar kita lebih gelap dan sunyi. Jadi, kilatan petir akan terlihat jauh lebih terang dan suara guntur akan terdengar lebih keras tanpa adanya polusi. Suara dari aktivitas sehari-hari. Kegelapan total membuat setiap kilatan petir menjadi sangat dramatis, menerangi langit malam dalam sekejap. Jadi kesimpulannya, badai yang lebih kuat di malam hari itu bukan mitos. Itu adalah hasil dari dinamika atmosfer yang kompleks, di mana pendinginan permukaan bumi justru menciptakan kondisi yang sempurna bagi badai untuk mencapai puncak kekuatannya. Malam hari memberikan panggung yang ideal, baik secara ilmiah maupun secara persepsi, bagi badai untuk menunjukkan kekuatannya. Gimana? Menarik kan? Sekarang kamu jadi tahu kenapa malam-malammu terkadang diwarnai oleh drama badai yang dahsyat. Lain kali kamu terbangun karena guntur, kamu bisa ingat penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar hal-hal seru lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar hal-hal seru lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.